Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada, saudara-saudaraku. Kita telah mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami sepanjang malam hingga pagi ini. Sehingga kami ada sebagaimana ada, kami bersyukur semuanya itu. Dan hendak mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kami dapat memahami firman yang kami akan baca dan renungkan pagi ini. Semua itu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Nah, saudara-saudara, terpujilah Allah berkenan kepada kita pagi ini membaca firman-Nya. Dan kita merenungkan tema hari ini, Tuhan yang memilih pasti Ia menolong. Tuhan yang memilih pasti Ia menolong. Saudara-saudara yang kekasih, tema ini tentu sudah diyakini dalam hidup kita. Tuhan yang memilih pasti Ia menolong. Satu hal yang penting kita pahami adalah bahwa ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya atau menjadi hambanya, Ia tidak begitu saja melepaskan kita atau membiarkan kita, tapi justru Ia sangat peduli kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita memperhatikan struktur kalimat dan teks ini dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, memberi arti bahwa Tuhan selalu setia atas orang-orang pilihannya. Itu satu, di ayat 1. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan bukanlah pengenalan yang bersumber dari pikiran kita, tapi pengenalan akan panggilannya atas diri kita, sekalipun diri kita punya kekurangan dan kelemahan. Tiada alasan ketika Tuhan memilih kita menjadi hambanya atau menjadi pemberita Injil, maka setiap orang harus memahami bahwa tidak ada alasan untuk menolak panggilan Allah. Justru dalam kelemahan kita, kekurangan kita, Allah memilih kita. Mengapa Allah memilih kita dalam kekurangan? Karena memberi kesadaran
bahwa Tuhan akan menyertai kita dan tidak perlu takut di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memilih kita menjadi pemberita Injil atau menjadi anak-anaknya atau menjadi orang percaya kepadanya, kita yakin Ia selalu menolong kita. Dan ini yang terjadi dalam Yeremia. Dan itu memberi gambaran kepada tidak ada alasan bahwa kita tidak mampu untuk memberitakan itu, karena ada Tuhan yang memberitakan, yang menolong kita. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, dan Tuhan telah membentuk kita menjadi gambarnya dan serupanya. Maka ini penting bagi kita. Yang berikut saudara-saudara kita, Tuhan memilih, pasti Ia menolong. Kita tidak perlu rasa takut menghadapi apapun juga, situasi apapun. Karena pernyataan Allah bahwa aku menyertai engkau. Nah saudara-saudara, pernyataan Tuhan adalah suatu yang pasti dalam hidup kita. Karena itu siapkan diri kita, siapkan semua yang Tuhan karuniakan bagi kita, dipakai sebagai alatnya. Nah saudara-saudara, percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi hambanya, maka Ia mengutus kita dalam situasi apapun. Dan kita harus percaya itu di dalam hidup kita. Karena itu di dalam ayat yang 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa untuk suatu perubahan, menyampaikan damai sejahtera Allah bagi semua orang. Dikatakan dalam ayat 4:10 ini, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi menyatakan pertobatan dan kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu ketika kita berada di jalan Tuhan, bertobat di dalam Tuhan atas dosa-dosa kita, maka pastilah Ia menolong kita dalam hidup ini. Mari saudara-saudara, di mana saja Anda berada dan dengar firman Allah, kita percaya Tuhan telah memilih kita menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Maka Ia menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, kita hidup di dunia bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang terarah kepada Tuhan. Karena Ia memilih kita, dan kita terus memberitakan kabar baik bagi semua orang untuk kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan telah memilih kami menjadi anak-anak. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan akan menolong kami dalam berbagai situasi yang kami alami, kami jalani dalam hidup, atau berbagai dinamika hidup. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Terus tolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk terus percaya kepadamu, bahwa dengan topangan Tuhan kami yakin kami selalu ada di dekat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.